Jalan tikus, solusi warga untuk mengatasi kemacetan di jalan raya, terutama di jam-jam sibuk seperti pagi dan sore di hari kerja. Ganggang sempit seperti ini diyakini warga memotong banyak waktu hingga mereka bisa lebih cepat sampai tujuan dibanding harus menghadapi jalan raya yang padat merayap. Namun, bagaimana nasib warga di jalan tikus? Bisakah mereka menutup akses jalan mereka untuk umum? Jalan alternatif lebih cepat kalau menuju arah ke Blok M atau arah ke Kebayoran itu lebih cepat banget. Kalau lewat Cipulir mah cari mati. Pagi ini kami mengikuti perjalanan Dian, perempuan 45 tahun yang sehari-hari berdagang di sebuah kampus di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dari rumahnya di Cipadu, Larangan, Tangerang, Banten, Dian selalu pulang pergi melewati sebuah jalan pintas yang sempit namun cukup ramai, yakni Jembatan Kalipadang. Menurutnya, jalur ini bisa menghemat waktu tempuh hingga 20 menit. Aktivitas Dian dimulai dengan menyiapkan dagangan, merapikan perlengkapan, dan memastikan semuanya dibawa. Bagi Dian, waktu adalah segalanya. Semakin cepat ia sampai ke kampus, semakin cepat pula dagangannya habis terjual. Bertahun-tahun berkendara roda 2 membuat Dian hafal betul rute-rute alternatif menuju tempat berdagangnya. Bu, sekarang jam berapa Ibu? 7:10. 7:10 ya? Oh ya sama. Oke. Udah, berarti kita nanti hitung ya. Siapa yang nyampe sana duluan, nanti kita hitung jamnya ya. Oke, siap. Oke. Perjalanan pun dimulai. Kami berangkat dari rumah Dian di waktu yang sama. Seperti biasa, Dian akan melewati jalan tikus di Jembatan Kalipadang. Rute yang ia lewati jaraknya sekitar 11 km. Sedangkan kami memilih jalur utama dengan jarak 8,5 km. Jaraknya terdengar lebih pendek, namun bagi Dian, ini merupakan jalur terburuk. Dari rumahnya, ia melintasi Jalan Impres hingga akhirnya bertemu jalur exit Petukangan Utara Ciledug. Di bawah kolong tol, kepadatan kendaraan mulai terasa. Dian langsung mengambil jalur kiri untuk menghindari kemacetan. Setelah melalui Jalan Kostrad Raya sepanjang 1,1 km, Dian melanjutkan rute perjalanannya ke Jalan Kampung Baru. Menuju Jembatan Kalipadang, selain jalannya naik turun, Dian harus melewati jalan sempit yang cukup banyak polisi tidurnya, sehingga mau tak mau ia harus memperlambat kendaraan. Agak macet sih memang di situ kan Mas, karena ini kan jam-jam orang berangkat kerja, antar sekolah. Terus yang saya sebelnya kan karena saya bawa barang nih Mas. Kadang-kadang ya banyak jenggelengan juga. Nah karena saya bawa geronjongan ini, ya lewat jembatan itu harus hati-hati, harus bergantian. Jadi ya nggak bisa main lewat-lewat aja. Jadi harus ya hati-hati lah gitu, bergantian satu-satu jalannya. Jalan alternatif lebih cepat kalau menuju arah ke Blok M atau arah ke Kebayoran itu lebih cepat banget Mas. Daripada lewat Cipulir. Kalau lewat Cipulir mah cari mati. Dari sana, perempuan asli Tangerang ini tancap gas melalui Jalan Cidodol Raya, kemudian tembus ke Jalan Kebayoran Lama. Setelah menyeberang jalur kereta api, Dian melewati Jalan Pakubuwono 6. Sempat bertemu lampu lalu lintas, akhirnya Dian sampai di tujuannya pada pukul 7.45 menit. Nyaman, enak, lebih cepat, tapi ya harus hati-hati karena kan jembatan Padang itu kan harus bergantian jalannya, nggak bisa, jadi harus satu-satu. Tapi jujur aja lewat situ tuh lebih menghemat waktu Mas, daripada lewat jalan besar, lewat raya, jalan raya, lewat Cipulir. Gitu. Jadi waktu saya bisa menghemat 15-30 menit. Sementara dari rumah Dian, kami melalui Jalan Ciledug Raya. Karena posisi kampus tujuan berlawanan arah, kami harus berkendara sejauh 600 meter dulu, baru memutar balik kendaraan menuju arah Blok M. Ini tentu saja cukup makan waktu. Di sini lalu lintas terasa masih lancar. Sepeda motor kami masih bisa stabil di kecepatan 40 km per jam. Di sekitar halte Transjakarta Petukangan Demasif, baru terasa kemacetan cukup parah. Laju kendaraan melambat lantaran jalan raya di sini berbagi dengan bus Transjakarta jalur 13. Terlebih di halte, bus akan berhenti untuk menaikkan penumpang. Setiap pagi antrian panjang ke arah Jakarta memang biasa terjadi di sini, bahkan kadang bisa sampai 1 kilometer.
Kemacetan panjang tak bisa dihindari saat memasuki kawasan Cipulir, bahkan sampai mengular ke lampu merah Seskoal. Di sini, kami harus menghabiskan waktu sampai 10 menit untuk sampai di flyover Kebayoran. Masuk ke Jalan Pakubuwono 6, barulah sepanjang jalan terasa lengang, hingga akhirnya tim tiba di tujuan pada pukul 8.12 pagi. Saya nyampe jam 8 kurang 15. Jam 8 kurang 15. Iya, jadi setengah jam kan? Saya nyampe jam 8 lewat 12. Waduh, hampir setengah jam ya, Bu. Hampir setengah jam. Jujur ya Mas, karena saya sehari-hari menghemat waktu sih kalau jalan tikus. Saya lebih enak lewat jalan tikus daripada jalan raya. Pulang pun seperti itu saya. Pulang pun lewat jalan yang tadi lagi, lewat jalan tikus lagi. Yes, Secret Lovers, meski jarak yang ditempuh Dian lebih jauh, lewat jalan tikus membuatnya justru tiba lebih cepat dari kami yang lewat jalur utama dan harus terjebak di titik-titik rawan kemacetan. Kami pun penasaran dengan jembatan Kalipadang yang menjadi penyelamat waktu para pekerja. Jembatan Kalipadang ada di perbatasan antara Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Mulai ramai digunakan awal tahun 2000-an karena saat itu kendaraan bermotor semakin banyak. Alhasil, jalan kampung di sekitarnya menjadi jalan umum. Jembatan ini menjadi jalur pintas bagi pengendara dari Ciledug, Bintaro, dan sekitarnya menuju Jakarta ataupun sebaliknya. Di jam-jam sibuk, debit kendaraan bisa mencapai hingga 100 motor setiap menit. Keramaian ini tentu membuat warga jadi kurang nyaman untuk beraktivitas. Bagi orang tua yang memiliki anak kecil seperti Suci, kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Kalau ngerasa keganggu ya emang terganggu buat bocah mah ya. Soalnya pada nggak sabaran modelnya. Kalau sabaran sih mungkin bisa diatur. Karena namanya motor tantin, klakson mulu kan. Ya bahayanya itu. Ya, cuman emang kita harus ngawasin bener-bener. Nggak bisa ditinggal. Melihat kondisi jalan yang semakin padat, pengurus RT setempat pun ikut merasakan dampaknya. Menurutnya, jalan kampung yang dulunya tenang, kini sulit digunakan untuk aktivitas warga. Kondisi ini membuat warga semakin jarang beraktivitas di luar rumah. Anak-anak yang dulunya bisa bermain di depan rumah, kini harus lebih sering berada di dalam demi keamanan. Orang malas keluar karena volume kendaraan pun udah mulai tidak bisa terkendali. Dan polusi udara pun juga kita lihat untuk kaum manula pun juga udah nggak bagus. Yang tadinya bisa keluar pagi berjemur untuk menghirup udara pagi, sekarang udah terbatasi dengan keadaan. Fenomena jalan tikus adalah ciri khas kota-kota di negara berkembang termasuk Indonesia. Jalan ini tumbuh dari permukiman yang dibangun oleh warga. Ukuran jalannya pun beragam, ada yang cukup untuk 2 mobil, bahkan hanya untuk 1 motor saja. Sebutan jalan tikus sendiri adalah metafora dari tikus, hewan pengerat yang suka menerobos dan membuat jalan sendiri. Di masa digital seperti sekarang, penggunaan aplikasi navigasi mempercepat masuknya pengendara di jalan tikus. Hal ini meningkatkan kecepatan dan efisiensi perjalanan, tapi menimbulkan ketegangan dengan warga lokal. Biasanya jalan tikus yang rusak lama diperbaiki pemerintah daerah setempat. Soalnya jalan tikus belum memiliki klasifikasi resmi dalam undang-undang meski keberadaannya sangat membantu pengendara menghindari kemacetan. Selain itu, jika terjadi kondisi darurat kecelakaan, proses evakuasi dan penyelamatan akan terganggu karena akses yang sempit. Sebenarnya warga memiliki hak untuk menutup jalan tikus bagi umum dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan. Karena jalan tikus tidak dianggap secara resmi oleh undang-undang. Saya kira harus ada regulasi ya. Regulasi kecepatan di jalan-jalan tikus itu. Terus disosialisasi itu. Meskipun mahal biayanya dan lama ya, tapi sosialisasi itu harus terus-menerus. Harus ada penindakan. Misalnya dengan CCTV, dengan kalau di jalan utama kan suka ada kamera yang nyolot ya. Iya, tilang, udah tilang, jadi ada efek jerak. Sebagai jalan pintas penghemat waktu, jalan tikus memang sangat dibutuhkan banyak pengendara di kota-kota besar.
Namun yang sesungguhnya terjadi adalah ada hak warga yang diabaikan di balik lancarnya mobilitas pengendara yang lewat.